saya mendapatkan satu WhatsApp. WhatsApp apa Buya? Saya dapat WhatsApp dari seorang pengamat politik dunia. Oh, apa itu Buya? Mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Padahal intinya mereka mendeteksi kekhawatiran Imam Mahdi ada dan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kenapa mereka meyakini itu, Ustaz? Kenapa mereka melakukan upaya untuk menyusupkan pasukan intelijen mereka demi mengawasi jangan-jangan Imam Mahdi ada tahun ini? Mereka khawatir apa yang dikatakan oleh petinggi terjadi. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada. Dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan kaum muslimin. Kapan Imam Mahdi muncul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih 3 bulan yang lalu terakhir saya mengunjungi Palestina dan Timur Tengah. Berangkat dari Bandung, dari rumah saya ke Jakarta tanggal 19 siang ke Bandara Internasional Cengkareng. Di sana saya bertemu dengan jamaah yang berangkat umroh plus Palestina. Kami sudah sepakat menggunakan Egypt Air mendarat di Kairo. Kami menginap 1 malam di Kairo. Dari Kairo kami ke Jordan, terbang menggunakan Egypt Air juga. Cuma sebentar ya di Kairo, tidak semalam. Kami tidak bermalam di Jordan, di Kairo, tapi kami bermalam di Jordan. Sampai di Jordania kami mampir di hotel. Kemudian kami kajian di Gua Ashabul Kahfi. Dari Jordania aman, kota aman, Ashabul Kahfi. Kami bertolak ke bagian utara Jordan, tepatnya ke Hussein Border. Kami biasanya masuk ke Allenby Bridge. Dari Amman ke Allenby Bridge ini hanya sedikit sebentar saja. Paling hanya 1 jam untuk masuki Palestina. Qadarullah kemarin karena penuh high season, maka kami berangkat masuk ke Palestina lewat border Hussein. Itu kurang lebih hampir 3 jam. Sampai di border Hussein kami kurang lebih jam 8:30 pagi. 4:30 sore baru masuk ke Palestina. Subhanallah, itu sejarah saya memasuki Palestina sejak 2016 bersama jamaah umroh plus Aqsa, itu paling lama. Situasi memang cukup mencekam dan cukup panas. Kemarin kita mengalami beberapa hal yang luar biasa, termasuk di perbatasan ketika kita di pintu gerbang ketika kita mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu sampai 1 jam lebih hanya untuk masuk sholat di Masjidil Aqsa. Kondisi yang sangat menyedihkan ketika kita menyaksikan kondisi Masjidil Aqsa, satu-satunya masjid peninggalan para nabi dan rasul yang DKM-nya orang Yahudi, Pak. Masjidil Aqsa. Kunci mereka yang pegang. Kemudian yang mengizinkan masuk siapa? Mereka. Kemudian setelah kita sholat, kita diusir sama mereka. Tidak boleh lama di sana. Nah, Bapak Ibu yang atas Allah, dan menyedihkan kembali bahwa lebih menyedihkan lagi Ramadan kemarin saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan di Masjidil Aqsa. Bahkan sholat Idul Fitri pun tidak bisa di sana. Apa sebetulnya yang menjadi keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwa tahun ini harusnya mereka sudah didatangi, dikunjungi oleh Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu? Mesias. Ya. Maka diam-diam mereka melakukan ritual red heifer sacrifices, penyembelihan sapi merah, yang harusnya itu dilakukan di bulan Maret sampai bulan Juni. Namun qadarullah dengan perjuangan dan mereka tidak sempat melakukan itu, sehingga Masjidil Aqsa masih tetap aman. Dalam arti masih bisa digunakan sholat seperti kemarin. Ya, sayang sekali umat Islam sedikit yang menyadarinya dan memahami bahwa itu sedang mengancam mereka. Nah, Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Namun dengan izin Allah mereka
tidak bisa menghancurkan Masjidil Aqsa sampai hari ini. Nah, ada sesuatu yang kemudian menarik dari kunjungan saya kemarin karena kemarin saya disandingkan dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita semua, beliau juga pakar akhir zaman. Kami saat itu ngobrol di Kairo dan beliau menyampaikan, Ustadz, saya mendapatkan satu WhatsApp. WhatsApp apa, Buya? Saya dapat WhatsApp dari seorang pengamat politik dunia. Oh, apa itu, Buya? Ketika saya bukakan ternyata berisi WhatsApp yang sebetulnya sama dengan apa yang saya dapatkan jamaah. Apa itu? Jadi WhatsApp-nya itu nggak apa-apa saya sampaikan sekarang biar jamaah pun tahu. Jamaah pesan dari WhatsApp tadi tidak saya rubah. Ini adalah seorang pengamat teman kita dari Jawa Tengah. Beliau adalah pengamat Timur Tengah dan juga pejuang insya Allah. Beliau mengirimkan WhatsApp yang sama kepada saya seperti WhatsApp yang diterima oleh guru kita. Jadi Kairo saya ngobrol dan Buya saya juga dapat Buya. Nah isi WhatsApp-nya tidak saya rubah jamaah. Yang pertama, mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat. Kita tahu bahwa tanda akhir zaman, kata Rasulullah SAW adalah kasafatil furat zahaban jabalan minad dahab. Sungai Efrat akan memperlihatkan gunung emasnya. Jadi tanda dari kiamat telah dekat adalah keluarnya gunung emas dari Sungai Efrat di Irak. Nah, rupanya ini sebetulnya mungkin saja sudah terjadi, tapi ditutup-tutupi sehingga tidak ada media yang menyampaikannya. Namun Rasulullah tegaskan, manusia akan berebut dengan gunung emas ini dan akan berperang demi memperebutkan emas yang ada di Sungai Efrat ini. Saking dahsyatnya perang itu, maka dari 100 orang, satu saja yang selamat. Ya, jadi 1000 orang, hanya 10 yang selamat. Saking dahsyatnya perang itu. Sampai berkata yang 99, la ali ana dalikal wahid. Andaikan akulah satu orang yang selamat itu. Saking dahsyatnya. Nah perang ini, para ahli politik dunia mengatakan ini adalah perang Armageddon. Kenapa dinamakan perang Armageddon? Rasulullah SAW menyebutkan ada satu tempat yang nanti di akhir zaman, ya, bangsa Bani Israel yang akan menguasainya. Di mana tempat ini merupakan tempat yang sangat strategis. Siapapun negara yang menguasai tempat ini, dia bisa mengendalikan arah dan laju perang dunia ketiga. Tempat ini gunungnya bernama Urah, lembahnya Majdun. Jadi wilayah ini diberi nama Urah Majdun. Bahasa Eropanya Armageddon. Maka perang ini diberi nama Perang Armageddon. Saya khawatir ini perangnya sedang dimulai, Jawa. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Kalau dengan boat of peace, Palestina dan Timur Tengah selesai, lalu kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat? Di Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah, itu ada seorang lelaki tua Yahudi di perempatan pusat kota Madinah. Setiap pagi, dari pagi sampai sore itu mencaci maki Rasulullah SAW. Dia buta, miskin, pengemis. Hati-hati Bapak Ibu. Sudah mulai santer berita. Katanya Muhammad si pendusta itu mengaku Nabi dan Rasul. Datang dia ke Madinah. Hebat kata-katanya. Mampu menyihir siapapun yang mendengarnya. Dia bisa-bisanya mengaku Nabi. Hati-hati Bapak Ibu. Dia pendusta. Dia penyihir. Begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Rasulullah bahkan menyuapinya. Sudah jangan terlalu sering bicara. Kakek dari pagi sampai siang ini terus bicara. Gak ada makan minuman buat kakek. Nih, saya bawakan makan minuman. Rasulullah menyuapinya. Rasulullah tidak marah. Tidak bahkan membunuh laki-laki tua Yahudi ini. Tidak. Menyuapinya, menghiburnya, ngasih minum. Tanpa sedikit pun merasa tersinggung. 3 hari. Lama harus melakukan itu sampai Rasulullah wafat. Sampai wafat Rasulullah SAW.
Kematianlah yang menghalangi Rasulullah untuk menghentikan melakukan itu. Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu menggantikan Rasulullah SAW. Nasihat dari Siti Aisyah. Satu kebiasaan Rasulullah yang belum ayah lakukan. Apa itu, nak? Rasulullah SAW biasa menyopai laki-laki tua Yahudi yang mencaci maki Rasul di tengah-tengah Madinah. Oh itu. Dicari sama Abu Bakar, ada orangnya. Ya, disuapinlah sama Abu Bakar. Begitu mendengar Rasulullah dicaci maki, dihina, marah Abu Bakar, itu makanan disuapkan langsung dijejalkan ke mulutnya. Oh, kok kasar sekali kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Saya yang biasa menyuapin. Enggak, orang yang biasa menyuapi saya sopan, penuh dengan adab, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kamu tidak. Kamu pasti bukan orang yang sama. Akhirnya Abu Bakar jujur. Betul. Saya memang bukan dia. Anda yakin tidak tahu siapa orangnya? Saya tidak tahu. Namanya pun tidak tahu. Kemana dia? Anda tidak tahu? Tidak. Ya. Lalu kamu siapa? Saya sahabatnya. Saya Abu Bakar. Ya. Lalu kemana orang yang biasa menyuapi saya? Anda betul tidak tahu? Tidak. Kemana orangnya? Dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal 3 hari yang lalu. Hari Rabu tuh. Hari Senin wafat. Hari Rabu dimakamkan. Ya. Dia meninggal. Ya. Kok ada orang sebaik itu meninggal? Pantasnya dia yang menjadi Nabi dan Rasul. Padahal itu Rasulullah. Kok ada orang sebaik itu meninggal? Padahal dia orang yang santun. Bahkan lebih berkasih sayang daripada saudaraku sendiri. Ya, pantasnya dia yang menjadi Nabi dan Rasul. Anda betul tidak tahu siapa namanya? Tidak. Siapa dia? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan. Dia adalah Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW. Kagetlah dia. Menangislah orang tua Yahudi. Dia caci maki, dia fitnah, dia tuduh. Sebut pendusta, sebut penyihir, tapi tetap Rasul menyantuninya. Menangis, hampir pingsan si laki-laki itu. Dan kemudian dia masuk Islam. Ya. Kepada siapapun, termasuk kepada Yahudi tadi. Tapi ketika berbicara tentang kejahatan di akhir zaman, tidak ada toleransi, kata Rasulullah. Padahal intinya mereka mendeteksi kekhawatiran Imam Mahdi ada dan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kenapa mereka meyakini itu, Ustaz? Kenapa mereka melakukan upaya untuk menyusupkan pasukan intelijen mereka demi mengawasi jangan-jangan Imam Mahdi ada tahun ini? Mereka khawatir apa yang dikatakan oleh petinggi terjadi di Jawa. Ya. Jamaah. Woi jamaah. Sepi sekali ini. Masih bersama saya jamaah? Lanjut. Suara saya jelas? Tapi suara jamaah nggak jelas ini. Jadi masuk surganya? Jadi ya, besok? Oh enggak. Jamaah yang Allah SWT. Nah, mereka betapapun tidak menerima kehadiran Islam dan kaum muslimin, terutama di Palestina dan Timur Tengah. Mereka tidak bisa berpaling dari kebenaran Quran dan hadis yang disampaikan oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu, ketika akan menghancurkan satu kaum, Allah utus dulu Nabi dan Rasul. Ada begitu kan dalam surat Al-Isra ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqa fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna, apabila kami berkehendak an nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan satu kampung, satu kaum, satu negeri, amarna mutrafiha, kami kirim dulu utusan kami, Nabi dan Rasul kami, memperingatkan para pemimpin kampung tadi, kaum tadi, yang hidup zalim di kampungnya, di negeri. Dan Allah beri tenggang waktu 40 tahun untuk Nabi dan Rasul itu berdakwah menyeru mereka. Kalau kaum tadi beriman kepada Allah dan Rasul, menerima dakwah pada Nabi dan Rasul, Allah hiduplah sampai waktu yang lama. Namun kalau ternyata mereka fasik, kufur, ingkar, Allah hanya kasih waktu 40 tahun. Fahaqqa 'alaihal qaul, fafasaqa fiha, fahaqqa 'alaihal qaul. Hancurkan Jibril. Mengazab satu kaum itu tugas malaikat Jibril. Bukan hanya menurunkan wahyu saja, tapi menimpakan azab dalam bentuk bencana pada jin dan manusia. Tugas malaikat Jibril. Ya.
Diberi waktu 40 tahun. Kenapa? Karena untuk 40 tahun itu agar muncul kaum yang baru, yang lebih baik, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menggantikan kaum yang diazab tadi. Bani Israel, Allah selamatkan bersama Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun kan. Mereka masuk ke Padang Tih. Setelah mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kemarin kami menyaksikan jasadnya. Kalau Bapak Ibu ikut saya ke Mesir, kita akan melihat jasad Fir'aun dan istrinya yang sekarang masih ada. Allah abadikan nyawanya, jasadnya. Jadi kemarin saya bertemu Fir'aun. Sudah sering setiap tahun, mungkin 2-3 kali saya ketemu Fir'aun, Bapak Ibu. Yang dulu ketemu dengan Nabi Musa. Tapi sayang sekali, nggak bisa diajak ngobrol karena sudah tak bernyawa ya. Ya makanya kita dikatakan, jangan berisik ya. Don't make a noise. Be quiet please. You can enter the rooms in this museum. Anda bisa memasuki setiap ruangan tapi nggak boleh berisik. Kenapa nggak boleh ngobrol? Kalau ngobrol berisik nanti mereka bangun. Kalau bangun kalian lari nanti. Itu jamaah. Nah jamaah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian Allah perintahkan untuk berperang melawan kaum Jabariyah. Agar mereka bisa memasuki negeri yang Allah janjikan untuk mereka. Palestina. Namun apa yang terjadi? Mereka sudah dipecah menjadi 12 batalion oleh Nabi Musa alaihissalam di Padang Tih. Begitu mereka siap berperang, bertanya siapa yang akan kita perangi. Tuh kaum Jabariyah atas perintah Allah kata Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang akan kita perangi. Karena mereka tidak berkehendak kita melewati dan mengambil Masjidil Aqsa untuk menjadi negeri kita. Palestina untuk menjadi negara kita. Kampung kita yang baru. Ternyata begitu melihat kaum Jabariyah fisiknya besar. Jabariyun tinggi besar. Hebat pasukan perangnya. Ciut mereka. Tidak mau masuk ke Palestina. Malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang saja. Idhab anta wa rabbuka ya Musa. Pergilah engkau dan Tuhanmu itu dan Allah Musa. Perangilah mereka. Kalau sudah selesai, beritahu kami. Inna nahnu huna qaidun. Kami duduk saja di sini. Allahu Akbar. Betapa tidak beradabnya mereka. Nabi dan Allah disuruh berperang. Mereka duduk-duduk saja. Jangan sampai kita seperti itu. Jamaah. Sampai jam berapa? Jamaah. Wah, sepi ini sampai jam berapa jamaah? Masa jauh-jauh saya dari Bandung kemari hanya sebentar. Lanjut jamaah. Baik, nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak mau berperang melawan kaum Jabariyah, Allah haramkan 40 tahun bagi mereka Palestina. Sehingga mereka tidak pernah bisa keluar dari Padang Tih selama 40 tahun. Tidak pernah ada satu jalan yang mereka temukan untuk mereka keluar dari Padang Tih. Allah haramkan Palestina untuk mereka 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di Padang Tih. Nabi Harun wafat di Padang Tih. 2 tahun kemudian adik Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam juga wafat di Padang Tih. Jadi baik Nabi Harun ataupun Nabi Musa tidak pernah sempat berhasil membawa Bani Israel dari Mesir yang selamat dari Firaun masuk ke Palestina. Selama 40 tahun itu muncul generasi baru yang beriman kepada Allah dan Rasul dan siap berperang. Mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam perang memerangi Jabariyah. Mereka lah yang berhasil masuk ke Palestina. Itu kali pertama Bani Israel berada di Palestina. Jamaah, itu singkat ceritanya. Nah, angka 40 tahun sekali lagi jamaah. Selalu Allah gunakan ketika Allah gunakan untuk mengazab satu kaum. Kesempatan untuk mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu sudah waktu azan Isya ya. Bapak Ibu kita azan dulu. Setelah azan kita lanjut. Sholatnya nanti ditangguhkan. Tidak apa Bapak Ibu ya. Baik silakan barangkali ada yang mau adhan. Baik Bapak Ibu dan Tuhan SWT. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan azan. Mudah-mudahan azan tadi menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mendengar azan, man sami'an nida lis-shalah, summa yaqulu maqadan muadzin. Kemudian dia mengatakan apa yang dikatakan muadzin dan berdoa dan berselawat untukku, maka halat tahu syafaati yaumil qiyamah. Dia akan halal mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sejak adzan berkumandang, saya perlihatkan kondisi Palestina beberapa yang lalu dan ini saya bersama istri di rumahnya guru saya. Beliau adalah guru saya, Syahri Al-Abbasi, Ketua Lopi Ulama Palestina. Saya belajar dari beliau, belajar tentang sejarah Palestina, sirah para nabi dari beliau. Saya serahkan langsung donasi pada mereka, pada beliau sendiri untuk para anak yatim yang beliau bina
dan juga untuk para asatid yang mengajar di Masjidil Aqsa. Saya belajar dulu di Jamiatul Quds di Masjidil Aqsa beberapa tahun Bapak Ibu bersama guru-guru kami dari mereka lah yang membuat saya harus membantu Palestina saat itu. Sampai sekarang masih terbayang bagaimana wajah-wajah mereka yang telah syahid Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ini bulan Januari 2024, 4 bulan setelah dimulai 2023, kami ke Kairo dengan maksud ingin ke Gaza lewat Mesir. Ini saya berbicara dengan Ibu Dian, beliau adalah Kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo, didampingi oleh Ustadz Randi Ilhamsah dari Bengkalis. Beliau tinggal di Panam ya, jalan apa nih? Panam ya, di Panam ya, Bang Ran Ustadz Randi Ilhamsah. Saat itu saya diterima oleh Duta Besar Indonesia. Saya sudah 3 kali ngobrol dengan Pak Lutfi. Saat itu beliau Duta Besar Indonesia untuk Kairo, Mesir. Dan Ibu Dian diutus beliau untuk menerima saya. Ini kami di Kairo Bapak Ibu. Saat itu saya bawa bekal hampir 1 miliar untuk masuk ke Gaza lewat Rafah. Qadarullah Ibu Dian mengatakan, Ustadz tidak Ustadz. Beliau dengan HP yang mengatakan, ini Pak Jokowi. Pak, saat itu Presidennya Jokowi ya. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi memerintahkan, tarik semua, evakuasi semua WNI di Gaza. Ustadz malah mau masuk, Ustadz. Tidak Ustadz, Bu jangan khawatirkan saya. Istri saya sudah dan anak-anak keluarga sudah mengizinkan saya masuk walaupun saya tidak kembali lagi. Mereka sudah siap. Tidak Ustadz, ini coreng reputasi saya nanti Ustadz di hadapan Bapak Presiden. Dan ini tahun terakhir saya bertugas Ustadz. Tolong Ustadz jangan masuk sana. Saya tidak bisa memaksa dan tidak mau ada masalah. Maka qadarullah bersama Palang Merah Indonesia, saya ngobrol bersama Direktur Rumah Sakit Palestina di Kairo, Mesir. Ini Pak Ridwan dan Pak Arifin dari Palang Merah Indonesia yang sudah lebih dulu ada. Nah ini Ustadz Radi Ilhamsah. Dari Indonesia saya dari Jakarta hanya berdua saja. Dan ini Direktur Rumah Sakit Palestina untuk Kairo, Dr. Muhammad Ramadan. Kepada beliau saya sampaikan tujuan saya berkunjung. Ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kairo Al-Azhar yang sudah selesai hampir pulang saat itu. Nah, kepada beliau, kepada mereka kita serahkan bantuan langsung. Bulan Sabit Merah Palestina. Nah, ini Dr. Mr. Tarik Arafat, keponakan Yasser Arafat. Beliau Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina. Kepada mereka kita serahkan hampir 1 miliar. Cashnya 600 juta, itu cash dalam 1 kardus. Mereka kaget ketika melihat uang 2 kardus Bapak Ibu. Mesir saat itu mengalami inflasi sehingga rupiah menguat pada dari pounds Mesir. Nah, ini saya tepat di depan bersama Ustadz Radi Ilhamsah, siapa ini Pak Arifin dan Pak Ridwan Palang Merah Indonesia di depan Rumah Sakit Palestina. Ya, saat itu ada 24 pasien, tapi karena tidak kuat, 4 syahid saat itu tidak bisa lagi bertahan hidup. Salah satu siasat kami bisa masuk ke Palestina, ya terlebih Gaza adalah dengan menggunakan macam-macam nama. Kita sudah memberikan dan menyalurkan tanda cinta hadiah terbaik dari saudara-saudara kami. Jadi kan macam-macam nama ini mereka tidak lagi curiga. Tapi lembaga-lembaga yang saya gunakan ini adalah lembaga-lembaga resmi. Salah satunya SPM ini. SPM yang sekarang hadir bersama Bapak Ibu sekalian, ini adalah lembaga resmi yang menyalurkan donasi ke Palestina. Ya, makanya saya bergabung dengan SPM ini karena saya sudah tahu bagaimana SPM kontribusi dan komitmennya untuk membebaskan Palestina dan Indonesia tentunya insya Allah jamaah. Nah jamaah pada Allah SWT, ya inilah yang kami lakukan selama kami sampai hari ini terus berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka saya minta izin teman-teman kami ini akan berkeliling Bapak Ibu menerima donasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mereka. Yuk kita bantu mereka. Malu kita sama Palestina. Mereka berkorban nyawa untuk melindungi kiblat kita yang pertama. Andai mereka memilih dunia Bapak Ibu. Dari dulu mereka sudah tinggalkan Palestina. Andai kekayaan dan kenyamanan dunia yang diinginkan Gaza. Dari dulu mereka sudah tinggalkan Gaza. Lalu kenapa mereka bertahan dan rela demi mempertahankan Islam hidup di tanah para Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil memenangkan perang melawan kaum Bani Mustalik yang ingkar kepada Allah. Rasulullah sebetulnya enggan untuk memerangi manusia. Tapi karena mereka ingkar dan kufur bahkan memerangi Islam dan kaum muslimin, maka mereka diperangi atas perintah Allah. Perangnya pelik, susah untuk dikalahkan. Betapapun menang Rasul dan para sahabat, mereka kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah Al-Azdi, Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, Ta'ali Abdullah Ta'ali, ingsir hadal makan, tahawal hadal makan.
Kelilingi tempat ini. Kalau kamu menemukan gonimah, kambing kah, unta kah, bawa sini. Kita sembelih. Gonimah buat kita. Berjam-jam keliling Ibnu Hawalah tidak menemukannya. Dalam keadaan lelah, beliau kembali tangan kosong. Ya Rasulullah, ana ma wajatu bisyai wala bisyatin wahid ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami tidak menemukan walaupun satu ekor pun kami tidak menemukannya ya Rasulullah. Maafkan kami. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi baitil maqdis aw fi aknafi fasa'atu aqrab ilaikum min yadaya fi katifika ila ra'sika. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang berwarna hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar jamaah. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada. Dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan kaum muslimin. Kapan Imam Mahdi muncul, Ustaz? Ciri-cirinya yang pertama, idza mata malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Di manakah tempat yang bernama Hijaz? Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Hijaz Saudi Arabia, betul. Jadi ciri Imam Mahdi akan ada, sudah ada di tengah-tengah umat dan akan dibaiat adalah satu, wafatnya Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sebetulnya ada 8 orang jamaah. Sebetulnya ada 8 orang. Betul Ustaz? Ya, 8 orang. Dari mana kita tahu? Saya perlihatkan pada jamaah ini. Ini adalah founding father, pendiri Kerajaan Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Beliau mendirikan Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan pada tanggal 23 September 1932. Ya, 13 kerajaan kecil disatukan termasuk Mekah dan Madinah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz jamaah. Inilah wilayah Hijaz. Berarti Raja Saudi Arabia. Nah, ini adalah 8 Raja Saudi, 9 seterusnya sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malah ya. Cuma beliau pada tahun 2015 meninggal dunia. Helikopter yang ditumpanginya itu ada yang nembak dan jatuh meledak. Sehingga otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Sebagai raja yang ke-7 memimpin Saudi Arabia. Sejak berdiri dulu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi dari nama gelar beliau, Al Saud. Ini raja yang ke-7. Otomatis belum menjadi raja yang terakhir. Nah dulu, Rasulullah SAW menegaskan itu. Apabila Raja Hijaz wafat, kemudian diikuti oleh 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Mereka berperang di sekitar Ka'bah. Ya, dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi setelah wafatnya Raja Hijaz, maka 3 putra mahkotanya, kulhum ibnu khalifatin, 3-3 anak raja, putra mahkota, mereka berperang. Akan ada banjir darah. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Yang jadi raja saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi jamaah. Nah, mereka takut Imam Mahdi itu ada sekarang. Bahkan sudah 2 orang yang mengaku Imam Mahdi di depan saya. Datang dan satu nelpon saya, saudaranya minta saya bertemu. Ada 1 orang bahkan lucunya jamaah, itu dari Indonesia, ngaku Imam Mahdi, makan bareng dengan saya jamaah. Ada 1 lagi yang viral di YouTube dan beliau diklaim sebagai Imam Mahdi. Qadarullah, Allah takdirkan saya bertemu dengan beliau. Dengan izin Allah saya bertemu dengan beliau jamaah. Ini beliau nih.
Beliau dari Pakistan. Beliau sangat santun. Dengan izin Allah, beliau tawadu sekali. Beliau hadir di kajian saya. Di tempat saya mengisi kajian. Ini beliau, jemaah. Prof. Bekuni dan saya saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Taufik. Terima kasih sudah hadir di Indonesia dan kami tadi sudah membuat banyak percakapan dengan beliau dan intinya insya Allah saya Muhammad Bekuni memuatkan bahwa apa yang Allah berikan pada beliau. Saya katakan pada beliau, kami ngobrol 1 jam lebih dalam bahasa Inggris. Beliau tidak bisa berbahasa Arab. Maksud saya beliau tidak berbahasa Arab, tapi beliau berbahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Urdu. Dengan bahasa yang terbata-bata saya komunikasi dengan beliau dan saya tanyakan pada beliau. Saya katakan pada beliau, I never reject what you see in your dreams. This is the karma from Allah to you. Saya tidak pernah menolak apa yang Anda mimpikan. Ya, itu karunia dari Allah. Anda mimpi bertemu Allah, Anda mimpi bertemu Rasulullah, itu hak Anda mengatakan demikian. Silakan. Saya tidak menolak dan tidak menerima, dalam arti saya takut kalau mengatakan saya menolak ternyata benar, dan kalau saya terima ternyata salah, itu pun akan jadi bahaya. Maka saya katakan, I never reject what you see in your dreams. This is karma from Allah to you. Satu pertanyaan saya, tolong jawab. Do you claim that you are Mahdi? Apakah Anda mengklaim kalau Anda Imam Mahdi? Saya tanyakan itu langsung pada beliau. No, I never claim that I were Mahdi. Tidak pernah saya mengatakan saya Imam Mahdi. Tidak, tolong jangan katakan. Tuh beliau sendiri mengatakan saya Imam Mahdi. Tapi orang-orang di dunia mendakwa beliau sebagai Imam Mahdi. Karena keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Jamaah yang sampai hari ini 1 tahun WA beliau masih ada di saya. 1 tahun lebih masih ada WhatsApp beliau di HP saya. Dalam bahasa Inggris jamaah. Nah, dari apa yang saya sampaikan dan saya baca dari beliau, saya katakan beliau bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Madinah jamaah. Dari Madinah, bukan dari Pakistan. Dan namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Bukan, ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismi abi. Namun dengan demikian jamaah rahmatullah, intinya Barat Islam khawatir Imam Mahdi sudah ada, maka mereka diam-diam memasukkan tentara-tentara supranatural mereka untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham mereka pindah ke bunker-bunker. Artinya apa? Mereka khawatir dunia sudah tidak aman lagi. Maka mereka bersiap-siap untuk pindah hijrah ke hutan dan ke gunung-gunung. Jamaah, ya. Maka tinggalkan kota. Dalam satu hadis yang terkait ini, Rasulullah bahkan memerintahkan para sahabat, tinggalkan semua perpecahan, tinggalkan semua peperangan, tinggalkan kota-kota kalian. Walau kalian tinggal di gunung-gunung, kematian datang menyebut kamu hanya makan bertahan dari apa yang ada di hutan dan di gunung, tetaplah bertahan, jangan memasuki pertikaian itu. Kalau kalian ingin selamat. Nah, maka para petinggi elit global itu sudah banyak mereka yang tinggal di kebun-kebun, di hutan-hutan, di gunung-gunung. Menghindari ini. Pertanyaan saya jamaah. Kalau kota Pekanbaru atau Indonesia meledak ini termasuk bagian yang di peperangan, kita semua pindah kemana? Sudah punya bunker belum? Jamaah. Saya dan teman-teman dan keluarga sedang merintis kampung hijrah akhir zaman. Kita belajar melaksanakan apa yang Rasul sabdakan tadi. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kota, kita di gunung, kita bikin rumah-rumah untuk peristirahatan penyelamatan diri kita dan keluarga jamaah. Harus dimulai dari sekarang. Nah baik jamaah yang rahmatullah ta'ala. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Kita tidak tahu. Sekali lagi ini hanya pengamatan saja. Ya benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak untuk terjadi dan mengizinkan apapun yang terjadi ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berita saja. Yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok kemarin. Kemarin kita tidak melihatnya. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah selama hidupnya. Abu Hurairah mengatakan begini. Hafiztu bi'ain min Rasulullah SAW. Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammal ula faqad basastuhu. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah menyampaikannya pada kalian. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fa in basastu falau basastu, andai aku sampaikan pada kalian, qutiya hadal bul'um, leherku ini akan kalian penggal. Jadi ada satu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah selama hidupnya. Karena kalau beliau sampaikan takut
para sahabat tidak bisa menerima dan memahaminya. Bahkan akan timbul fitnah dan bisa jadi aku gara-gara hadis ini aku sampaikan. Tapi sekarang kalian menyaksikan, aku sebentar lagi akan mati. Aku sedang sakarat sekarang ini. Kematian mungkin tidak lama lagi akan datang dan aku takut menyembunyikan amanah ilmu dari Rasulullah. Maka sekarang aku sampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu pada saat menjelang wafatnya dan disembunyikan sepanjang hidupnya adalah berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Demi Allah, 2 sudah terjadi dengan izin Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, nama-nama dan nama-nama pemimpin negara, nama-nama tokoh, dan nama negara yang ada disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sekarang. Sahabat tidak akan faham siapa. Rasulullah menyebutkan Jerman, Rasulullah menyebutkan Saddam Hussein, Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat, Rasulullah menyebutkan Amerika, Rasulullah menyebutkan Rusia. Allahu Akbar. Ya, itu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah sepanjang hidupnya. Para sahabat tidak akan faham, kita yang faham. Jamaah. Nah, jamaah hormati Allah, perang ini tidak bisa dielakkan. Dalam hadis itu Allah mengizinkan perang ini terjadi. Dan itulah tanda di mana Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah umat Islam. Maka apakah Imam Mahdi akan dibayar tahun ini? Wallahu a'lam bisawab. Maka dari itu mereka takut Imam Mahdi ada, buru-buru mereka mencoba untuk menguasai Mekah dan Madinah. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali memasukkan angka tahun 2027, 2028 dan seterusnya. Maka mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Ada satu simulasi yang mereka buat dengan sistem yang mereka program, yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia. Memimpin Islam dan kaum muslimin menguasai dunia. Ya. Setelah itu, sejak beliau dibaiat sampai beliau wafat, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, sampai matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Dunia penuh dengan perang, perang, dan perang. Jamaah, maka apa yang harus kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Kembalilah pada Quran dan Sunnah. Hidupkan Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis tentang peperangan di dunia, Rasul menegaskan 2 kali, Suma'utum idama bada'atum, suma'utum idama bada'atum. Sungguh kalian kemudian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Maka ada saat di mana kita tidak akan lagi menggunakan listrik. Listrik tidak ada, jamaah. Mobil tidak akan maju, motor tidak akan maju. Kita kembali kepada zaman unta. Rasul tegaskan itu. Maka siap-siap dari sekarang, jamaah. Apakah itu terjadi sesuai dengan prediksi mereka 2026? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Nah, pertanyaan saya. Jika Iran menang melawan Israel dan Amerika, apakah ini merupakan bagian dari kemenangan Islam? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Iran pun punya kepentingan politik untuk wilayah kawasan Timur Tengah, terutama Lebanon dan Suriah, yang merupakan proksi Iran yang meyakini tahun ini adalah tahun kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi mereka yakin Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu yang akan keluar dari Samara Irak akan muncul di tahun-tahun belakangan ini untuk memimpin Irak, untuk memimpin Syiah dunia. Ahlul Bait dunia menguasai dunia dan pusatnya di Samara, nanti akan membebaskan Palestina untuk dunia. Itu revolusi dunia, kebangkitan dunia versi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang mereka yakini. Baik, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, 2 tayangan yang terakhir dari saya karena kita sudah akan memasuki waktu salat Isya jamaah. Sekali lagi, dan ini adalah ritual di mana mereka selalu rutin melakukan upacara penyambutan Imam Mahdi. Sekali lagi, mereka meyakini Imam Mahdi akan keluar di tahun-tahun ini. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi versi mereka, Muhammad bin Hasan al-Ashkari, sekarang sedang menghilang, dan sudah 2 kali menghilang, dan sekarang Ghaibul Kubra, beliau akan muncul membawa Quran yang asli,
Lalu dengan Quran asli itu dia akan memukulkannya ke makam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka kuburannya akan retak dan Ali bin Abi Thalib akan bangkit dari kuburnya memimpin perang melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, musuh-musuh Ahlul Bait, kata mereka. Itu mereka ucapkan di depan saya, jamaah. 2007. Ini Iran, jamaah. Nah, jangan lupakan ini. Ini bukan di Palestina, saya katakan ini bukan di Gaza, ini di Libanon. Libanon Syiah agama resminya. Partai politik yang memimpin Libanon adalah Hizbullah yang dulu dipimpin oleh Hasan Nasrullah yang katanya telah gugur. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi, inilah peta politik dunia yang tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda telah dekatnya kebangkitan Islam dan tanda-tanda akhir zaman. Maka Ustadz, untuk menghadapi ini apa yang harus kita lakukan Ustadz? Baik Bapak Ibu, dan untuk waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bapak Ibu, yang terakhir ini saya sampaikan, satu hadis Rasulullah SAW saja. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita. Ustadz, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Nah ini jawabannya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kita. Hakikatnya kepada kita memang hitabnya kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya dibonceng Rasulullah SAW dalam satu kendaraan. Maksudnya Rasulullah naik bersama, membonceng Abdullah bin Abbas di belakangnya. Menggunakan apakah unta atau keledai, wallahu a'lam, atau kuda ya. Ya, sepertinya unta ya. Nah, ya gulam, faqala Rasul bersabda, ya gulam, wahai pemudaku, wahai anakku, ini wa'alimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ifazillah yafazka. Jagalah Allah dalam hidupmu, yafazka, maka Allah akan menjagamu. Kenapa harus Allah kita jaga? Bukan kita yang menjaga Allah, tapi kita hidupkan syiar Allah. Kita hidupkan Quran Sunnah dalam hidup kita. Syariat Allah kita tegakkan di dalam hidup kita, maka Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Maka jangan takut apa yang akan terjadi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Tawakal kepada Allah. Hidupkan Quran Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Betul jamaah? Baik, kita bercepat. Yang kedua, ifajillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan kau dapati sebagai solusi apapun masalah hidupmu. Banyak masalah kita hadapi, tapi kalau kita hidupkan Quran dan Sunnah, Allah akan menjadi solusi apapun masalah yang kita hadapi. Yang kedua, yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu, butuh sesuatu, mintalah pada Allah, jangan minta pada manusia. Kita lapar, ya Allah saya lapar. Itu Allah suka tuh. Allah ajarkan ini langsung kepada Nabi Musa. Kita sakit, jangan dokter yang kita ingat. Jangan rumah sakit yang kita ingat duluan. Ingat saja Allah dulu. Ya Allah, aku dulu sakitnya sama. Kok sekarang aku nggak sembuh? Aku meminum tanaman yang sama, obat yang sama, proses yang sama. Tapi sekarang kenapa aku tidak sembuh? Ya Allah, kata Nabi Musa. Allah menjawab, hei Musa, dulu ketika kau sakit seperti ini pertama kali, engkau hanya menggantungkan kepadaku Musa. Engkau yakin akulah yang menyembuhkanmu. Engkau tidak berpikir sedikit pun tentang obat itu, tentang tanaman itu. Tapi sekarang sakitmu sama, yang kau pikirkan obat khasiat dari tanaman itu. Engkau lupa padaku Musa. Nah, maka kalau kita sakit, kita butuh apa-apa, Allah dulu yang kita ingat. Allah dulu yang kita sebut. Biar Allah nanti mengirim seseorang untuk memberikan bantuan kepada kita. Ini tauhid jamaah. Nasihat yang luar biasa. Yang berikutnya kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Manusia siapapun, sekalipun orang hebat, kuat, jenderal sekalipun, tentara sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kemudian, ya, kalimat ini yang luar biasa indah Bapak Ibu. Perhatikan. Fa'adam, wa'adam. Yakini dan ketahuilah wahai anakku. Annal ummah. Lau izamat ala ayyang fauka bisyai lam yang fauka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat. Kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu selamat dan tertolong saat itu. Andai umat manusia berkumpul untuk menolong kita, menyelamatkan kita, kita tidak akan tertolong, kita tidak akan selamat. Kecuali Allah menakdirkan saat itu kita selamat, kita tertolong. Sebaliknya, walau istama'u ala ayyadurruka bisyai, andaikan manusia berkumpul semuanya untuk membahayakan kamu, membinasakan kamu, kamu bisyai'in dengan sesuatu perkara,
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu, membinasakan kamu kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rufi'atil aqlam, diangkatlah pena, wajafati suf, dan keringlah catatan takdir. Bapak Ibu SWT, inilah peristiwa-peristiwa yang hakikat terjadi dan tadi kita saksikan sama-sama merupakan cara Allah mengajarkan kepada kita iman kepada takdir dan kodonya Allah. Saat ini Allah sedang mengajarkan kita tentang iman kodo dan koda. Takdir, dunia fana, akhirat kekal. Dan dunia sebentar lagi akan binasa, akhirat akan datang selamanya. Namun sebelum itu terjadi, Allah sisakan satu kali kebangkitan Islam. Insya Allah sedang dimulai kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Pertanyaan saya jamaah. Terakhir dari saya jamaah, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir menutup kajian saya. Andai Islam menang, ya Palestina merdeka. Pertanyaan saya, kita saat itu di mana Bapak Ibu? Kira-kira di mana Bapak Ibu dan Allah? Bapak Ibu dan Allah, kita ada di barisan depan insya Allah. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang membuat saya bangga dan sering saya sampaikan di akhir kajian saya Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, Inna Rabbi zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghariba, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzaini, Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyadu, pusaka merah putih. Allah memberikan kepadaku pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawal min, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Hadis ini mengatakan umat Islam ini akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih. Saya tidak lantas mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi kepada guru-guru saya tanyakan. Yang pertama 2016 kepada Syekh Ali Al-Kubalasi. Ini selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Kibli Al-Aqsa, satu dari 5 masjid besar Al-Aqsa. Saya tanyakan langsung pada beliau dan apa kata beliau? Saya yakin pertolongan Allah di akhir zaman untuk kemerdekaan Palestina dan kembalinya langsung pangkuan umat Islam dunia akan Allah turunkan mulai kalian wahai Indonesia. Allahu Akbar. 2017, 6 bulan berikutnya saya kembali ke Palestina. Setelah sholat asar kami berkumpul di pesantren saya Yusuf Abu Sunaina. Beliau pakar ilmu hadis, ahli hadis Bapak Ibu. Beliau guru hadis kami. Beliau saya tanya langsung tentang arti merah putih dalam pandangan beliau. Apa kata beliau? Indonesia. 2016 Jogokarian, Yogyakarta, Dr. Abu Bakar Alawidah mengatakan kaitannya tentang posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Maka kata beliau, dari sekian banyak negara yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin kebangkitan Islam dunia, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Dan ini penutup Bapak Ibu sekalian, ya, dua ulama besar dunia, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, beliau sudah meninggal dunia. Ulama besar Mekah Al-Mukarramah, Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, cucu Rasulullah SAW, keduanya mimpi sama. Rasulullah keluar dengan pakaian perang, membawa kuda, menuntun kuda terbaik beliau, membawa pedang, panah, dan tombak. Ya Rasulullah, Anda sepertinya akan berangkat berjihad ya Rasulullah. Kemana Anda akan pergi? Aina anta dahib ya Rasulullah? Ra'aituka ka'annaka dhahiban lil jihad. Aina anta dahib? Kemana Anda akan pergi Rasulullah? Aku menyaksikan Anda seperti akan berperang. Apa kata Rasulullah? Dia dalam sirah Rasulullah. Pernahkah ada kitab sirah yang menyebutkan Rasul akan menyebutkan perang ke Gaza? Tidak. Tapi dalam mimpi ini, ana tahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul yahuda alladziina yaqtulu ummati fiha. Saya akan perangi yang umatku di Gaza. Allahu Akbar. Mereka meminta izin, ya Rasul, izinkan kami berperang bersama Anda. Tiba-tiba Rasulullah dan mereka menyaksikan ada pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, ma'aksara adaduhum man haula. Banyak sekali jumlah mereka. Dari mana mereka ya Rasulullah? Hum laisal Arabiyin. Mereka bukan orang-orang, hum laisal Arabiyin. Mereka bukan orang-orang Arab. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati. Alladina yuhibbunani bisiddah wa ana uhibbuhum bisiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukul muslimin al-Indonesia alladzina yuqatil ya sayuharirakum min zulmil yahud wa yu'adunal qudsa ila rihabikum. Merekalah saudara kalian Indonesia yang akan membebaskan kalian Palestina.